Basman adalah korban pembulian. Memang pembulian, menurut Let's Go, pembulian SMP itu lebih parah daripada SMA. Caranya Basman supaya nggak masuk sekolah. Jadi dia sengaja menelatkan diri. Dan ada yang dilindungi oleh kepolisian ini. Kan baru hitungan hari. Males banget sih polisi. Baru hitungan hari aja bilangnya, nih udah sengaja nih lompat. Justice for Basman, siswa yang dibilang mengakhiri hidupnya sendiri oleh polisi dan kasusnya nggak mau lagi dilanjutin. Padahal ada dugaan oknum sekolah yang melakukannya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau ngebahas tentang seorang siswa, Justice for Basman. Nah, jadi ada seorang siswa ini SMP itu yang jatuh dari lantai 8 gitu. Namun polisi ini nggak mau selidiki kasusnya dan bilang kesimpulan bahwa Basman ini kayaknya sengaja lompat deh dari lantai gedung 8 ini. Nah, padahal banyak banget kejanggalan di kasus ini. CCTV yang nggak berfungsi, mirip kasus Sambo ya. Petunjuk-petunjuk di mana Basman ini sepertinya dibully atau sengaja didorong gitu. Kalian bagi yang pengen tahu kronologinya kayak apa, dengan gampang dicerna, tonton aja Let's Go. Let's Go pengen kasus ini dikawal gitu. Jadi kronologi singkatnya, ada seorang siswa SMP kelas 2, umur 15 tahun, namanya ini Basman Nafa gitu. Kita panggil aja Basman. Nah, jadi remaja ini meninggal karena melompat dari lantai 8, dugaannya seperti itu. Dan pihak sekolah itu yang mengatakan paling pertama bahwa Basman ini melompat. Dan polisi menyelidiki dan juga memberikan kesimpulan bahwa memang Basman sengaja melompat. Tapi banyak kejanggalan. Dugaannya adalah bahwa Basman dibully atau Basman didorong oleh teman-temannya, dan polisi ini melindungi nama baik sekolah dan juga nama baik teman-temannya yang memang orang kaya gitu. Kok bisa kayak gini? Nah, jadi Basman ini adalah salah satu anak pejabat ya. Biasanya anak pejabat ini kan jadi pelaku pembulian, pelaku pengonaran lah. Namun beda dengan Basman. Basman menjadi korban, dugaan ya, menjadi korban bully dari teman-temannya. Jadi suatu pagi Basman ini memang harus berangkat ke sekolah ya. Nah, tapi di pagi hari Basman ini nelpon ke wali kelasnya itu. Menghubungi wali kelasnya lah. Dan bilang bahwa saya nggak bisa sekolah, itu nggak pengen sekolah gitu. Pada hari itu ya dia minta izin buat nggak masuk sekolah. Nah, tapi dia nggak bilang sama mamanya nih. Nah, akhirnya mamanya ini nggak setuju. Basman ini nggak sekolah gitu. Pokoknya kamu harus sekolah. Nah, kenapa? Karena hari ini kan ini ada ujian. Kamu harus masuk sekolah. Nah, dengan berat hati Basman ini akhirnya ke sekolah lah. Tapi nggak dianterin sama mamanya. Jadi Basman pesen ojek online berangkat ke sekolahnya gitu. Nah, jadi pas udah sampai sekolah, 20 menit kemudian itu mamanya tuh dapat telepon dari pihak sekolah. Ditanya, "Selamat pagi, Bu." Itu, "Iya, pagi." Gitu. "Nah, Ibu, saya mau tanya, Basman ini nggak masuk karena sakit ya, Bu ya?" "Oh, nggak kok. Basman tadi udah pagi berangkat ya." Gitu. Memang agak sedikit telat, tapi udah berangkat ya naik ojek online gitu. "Nah, tapi sampai sekarang Basman nggak ada di sekolah, Bu." Gitu. "Saya kira Basman ini nggak masuk sekolah karena tadi hubungin saya." Nah, itu katanya pihak sekolah ya. Akhirnya ibunya kan panik ya. Apa mana anakku ini? Apa anakku bolos apa gimana gitu. Dicari-cari lah. Kebetulan ibunya ini bisa find my iPhone lah, atau melacak sesuatu dari GPS dari HP-nya Basman. Dilihatlah, Basman aktif terakhir kali itu di jembatan Goa. Nggak selang berapa lama, ibunya ini dapat telepon lagi dari pihak sekolah bilang bahwa, "Bu, anak ibu Basman, Bu." "Iya, kenapa anak saya? Anak saya udah sampai sekolah." "Anak ibu ditemuin jatuh dari lantai 8, Bu." Nah, kaget ibunya, nangis gereng-gereng, langsung berangkatlah ke sekolah. Namun kasus ini tuh emang udah beberapa hari sebelumnya ya, tapi itu emang nggak terlalu viral gitu. Tapi yang bikin Let's Go mengangkat kasus ini adalah keterkaitan polisi yang mengatakan bahwa ini tuh memang sengaja Basman melompat dari lantai 8. Tapi banyak kejanggalan dari kasus ini. Dari pertama adalah jenazahnya si Basman ini yang nggak hancur, padahal dia lompat dari lantai 8. Kalian mau tahu gedungnya kayak apa? Gedungnya kayak gini nih. Ini tinggi banget. Ini kalau kalian jatuh dari gedung setinggi ini, apa yang di otak kalian pikirkan? Nah, pasti jenazahnya hancur, kepala hancur, badan remuk, dan lain-lain. Ternyata Basman ini meninggal dunia itu dalam keadaan nggak sehancur itu, nggak
sangat-sangat janggal bagi anak yang jatuh dari lantai 8 gitu. Jadi tinggi gedung lantai 8 ini itu tingginya kan 43 meter. Tapi jenazahnya Basman itu ditemuin 25 meter dari lapangan. Nah, ini salah satu teori yang tidak mungkin menurut para netizen ya. Terlalu jauh jika Basman melompat dari gedung lantai 8 itu jatuhnya di 25 meter. Paling-paling maksimal itu 15 meter gitu. Jadi ini sini ada fotonya, ini perhitungan matematika, lompatannya jauh gitu. Ini salah satu kecurigaan. Namun pihak sekolah itu bilang, emang Basman ini kan ke sekolah, emang nggak ada CCTV? Nah, pihak sekolah bilang CCTV kita tuh mati. CCTV kita di lantai 8 mati, CCTV kita di lantai 6 mati, banyak gedung CCTV yang mati. Katanya sekolah seperti itu. Namun sebelum Basman ditemuin meninggal dunia, Basman ini terlihat itu jadi barang-barangnya Basman, ada tasnya Basman, sepatunya Basman, itu tercecer di mana-mana, di tempat-tempat yang berbeda gitu. Ini ada CCTV, di lantai 8 di dekat tempat wudhu wanita rusak katanya. CCTV yang mengarah ke kantin juga rusak di lantai 8. CCTV yang mengarah ke pintu keluar juga rusak di lantai 8 gitu. Semua CCTV di lantai 8 itu rusak ini kayak kasus Sambo ya. Tapi pihak sekolah bilang, oh ini CCTV-nya rusak gara-gara apa? Gara-gara waktu itu ada angin kencang, terus roboh gitu. Apanya roboh? CCTV masih masih berfungsi di atas kok. Yang harus dicek kan receiver-nya gitu. Lalu sepatu korban ya itu ditemuin di musola, di lantai 6 gitu. Jadi dia lompat dari lantai 8. Dari lantai 6, sepatunya tuh ditemuin di sana. Berarti kan apa? Dia nyeker. Ngapain dia nyeker sampai ke lantai 8 gitu tuh? Itu pikirin nanti kita simpulin nih. Tasnya si Basman itu malah ditemuin di mana? Di toilet. Nah, ini toiletnya. Di sini ditemuin tasnya Basman itu terendam air gitu loh. Jadi ingat ya, sepatu korban di lantai 6, tasnya ada di lantai 8 terendam air. Lalu menurut pihak korban, ini nggak ada darah yang berceceran di tempatnya si Basman ini. Dan juga ini menurut ini korban ya, karena Litsko nggak dapetin foto waktu korban meninggal dunia ya. Dan kepala korban itu nggak seperti orang yang jatuh dari ketinggian 43 meter. Nah, kalau dia sengaja melompat, harusnya kan ya badannya hancur lah gitu. Atau kepalanya, udah pasti kepalanya tuh pendarahan gitu. Walaupun bukan kepala duluan yang mendarat ya, ini logika sederhana Litsko aja. Kalau kaki duluan yang mendarat, pasti kaki tuh benar-benar mendapatkan tumpuan yang bisa sampai patah. Setelah patah, pasti yang terjadi dengan wajah dan kepala kita adalah waktu ini lompat, kaki kan pasti nekuk tuh karena efek lompatan, pasti patah ataupun cedera. Yang kaki tidak bisa menopang badan, yang terjadi adalah muka atau kepala itu pasti langsung jatuh ke tanah. Nah, ditabrak motornya kepala bisa bocor, apalagi dari 43 meter ketinggian. Nah, ini nggak masuk akal banget nih. Kecurigaan dari sumber-sumber yang didapatkan ini, menurut Litsko, ini menurut subjektif Litsko, teorinya adalah Basman adalah korban pembulian gitu. Kenapa? Ini mengacu pada yang tadi kita lihat, sepatu yang ditinggalkan di musola, tas yang direndam di lantai 8, dan keinginan Basman itu yang nggak pengen sekolah pada hari itu. Nah, Litsko kan pernah SMP ya, Litsko juga pernah dibully gitu loh. Dan apa ketakutan Litsko kalau nggak mau sekolah? Litsko juga pernah nggak mau sekolah karena takut dibully ya. Dan memang pembulian, menurut Litsko, pembulian SMP itu lebih parah daripada SMA, karena SMP ini bergerombol. Kalau SMA itu kita udah mulai sedikit beranjak dewasa dan masih berani untuk berkelahi gitu. Kalau SMP ini Litsko benar-benar takut banget waktu SMP, ada kisah pembulian. Dan ya, semenakutkan itu pembulian di SMP itu di zaman Litsko ya. Dugaan dan teori Litsko adalah Basman ini ada suatu permasalahan dengan teman-temannya dan membuat teman-temannya ini melakukan tindakan pembulian yang sangat-sangat parah terhadap Basman. Mungkin waktu musola adalah tempat yang sepi di sekolah tersebut, bisa dilakukan pembulian, ataupun mungkin Basman setelah sholat baru dipaksa diajak ke lantai 8 untuk dilakukan pembulian. Nah, itu salah satu teori ya gitu. Nah, juga ditemuin bahwa HP Basman ini kondisinya seperti dihancurkan gitu. Seperti dirusak, seperti dipukul atau sengaja dirusak gitu. Ini nggak dapat fotonya HP Basman ini kayak gimana kondisinya, tapi kayak sengaja dirusak dan dibanting gitu. Jadi kita lihat ini posisinya Basman, ini adalah katanya ini posisi tangganya. Nah, ini tangga yang dipakai pada saat kejadian. Jadi Basman ini katanya naik tangga ini langsung lompat dari rooftopnya lantai 8 itu. Feeling Litsko ya, ini feeling aja ya. Ini bukan menuduh siapa-siapa. Ini adalah pidana pembulian gitu, karena kerasnya SMP ini memang benar-benar keras.
Nah, namun ada teori yang mengatakan yang ini menarik banget. Saya bukanlah seorang penyidik, tapi kalau melihat dari keterangan ibu korban almarhum terlambat masuk sekolah, sedangkan SOP Atirah anak yang terlambat tidak boleh masuk sekolah lagi. Nah, berarti katanya di SMP-nya tempatnya Basman ini, kalau ada anak yang terlambat masuk sekolah, dia nggak boleh masuk sekolah lagi. Nah, jadi GPS-nya yang terakhir dicek sama mamanya, itu kan berada di jembatan Goa. Itu 17 km jauhnya dari rumahnya, dari sekolahnya si Basman ini. Udah pasti kan dia telat. Kalau dia ke jembatan Goa dulu, dipaksa sama temennya, mungkin dibully dulu, masuk sekolah, telat harusnya kan. Dan nggak boleh masuk sekolah, itu seharusnya. Atau memang itu caranya Basman supaya nggak sekolah, nggak masuk sekolah. Jadi dia sengaja menelatkan diri. Aku minta sama tukang ojeknya, mungkin pesan sama order ojeknya ke jembatan Goa gitu, supaya dia selamat gitu. Nggak masuk sekolah gitu. Tapi akhirnya udah sampai sengaja jembatan Goa, mungkin dibayar lagi, mungkin ini ya dugaannya dibayar lagi tukang ojeknya ke sekolahannya dia dengan nanti alasannya, oh mah aku udah telat banget nih mah gara-gara macet, jadi aku nggak bisa masuk deh gitu. Mungkin itu tadi niatnya dia menyelamatkan diri ya sampai masuk sekolah. Nah ternyata di pihak sekolah ini Basman diizinkan masuk. Nah ini pertanyaan ya, dia bilangnya siapa orang yang memasukkan almarhum ke sekolah? Nggak mungkin guru atau teman kelasnya, pasti satpam. Bener, karena satpam ini pasti jagain sekolah kan. Mungkin dia ngerasa Basman ini, kamu telat, tapi karena kamu ujian, cepet-cepet masuk. Udah telat banget nih, cepet-cepet masuk. Nah mungkin satpamnya niat baik, mungkin ini malah nyuruh Basman masuk. Gagal rencananya Basman untuk sengaja telat ke sekolah supaya tidak dapat pembulian gitu, mungkin ini ya. Dan kabar barunya juga di sini, polisi ini menyetop penyelidikan kasus anak pejabat Kemenhub yang tewas di SMP gitu. Nah ini kenapa polisi men-stop gitu? Maksudnya logikanya kita sebagai orang awam aja ini nggak mungkin bunuh diri nih gitu. Di sini keterangan polisi bilang tidak ada indikasi pidana dalam kematian Basman. Polisi juga menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil rekaman CCTV dan juga jejak digital dari handphone, korbannya ini memang tewas karena menghabisi diri sendiri gitu. Itu omongan dari kepolisian ya. Nah, tapi kok logikanya nggak kepake gitu ya. Memang mungkin bukti-bukti itu nggak cukup untuk menyimpulkan ini ada tindakan pidana. Tapi bukan berarti ini tidak ada tindakan pidana. Bukti-bukti yang polisi bilang apa? CCTV sekolah dan lain-lain. Kan CCTV-nya rusak. Ini kan udah aneh nih, petunjuk aneh nih. Kok CCTV-nya rusak? Nah, berarti kita harus tidak bisa mengandalkan bukti CCTV. Yang jadi bukti adalah saksi-saksi. Nah, keterangan saksi-saksi kok sangat janggal dari kejadian korban gitu. Jadi saksi-saksi mungkin bilang, saya nggak pernah lihat Basman hilang 20 menit gitu. Tiba-tiba udah dari lantai 8 langsung loncat. Nah, polisi kan pasti ada logika ya, penyidik ya. Kalau kayak gitu, ini pas dia lompat, harusnya ini mayatnya ini berserakan dan juga darah ditemuin muncrat di mana-mana gitu. Tapi kok nggak sinkron sama saksi-saksinya. Nah, berarti kan ada saksi-saksi yang memang pertama nggak tahu, atau memang saksi-saksi ada yang berbohong gitu. Terus dia bilang gini, terus polisi juga bilang dari jejak digital. Nah, jejak digital apa yang dicek polisi? Kalau mamahnya aja bilang cek lokasi terakhirnya Basman ini ada di jembatan Goa yang katanya 17 km jauhnya dari sekolah, itu kan juga kejanggalan. Ngapain ya nak aktif terakhir kali di tempat ini? Harusnya cek di tempat itu juga. Cek HP-nya Basman gitu. HP-nya Basman sekarang di mana yang katanya rusak gitu. Itu kan dicek mungkin cecetan sama teman-temannya, apakah ada pembulian dan lain-lain, ataukah Basman ini pernah curhat sama siapa-siapa. Nah, ini maksudnya polisi jejak digital apa yang udah diselidiki ini loh. Ini nih, netizen harus bekerja lebih keras daripada polisi. Logika netizen aja itu menyatakan bahwa ini kayaknya tindakan pidana dan ada yang dilindungi oleh kepolisian ini. Apakah nama baik sekolah, dan sekolah pun terkesan menutupi kasus ini gitu loh. Ini kan baru hitungan hari. Males banget sih polisi. Baru hitungan hari aja bilangnya, nih udah sengaja nih lompat, nggak ada tindakan pidana. Ini males banget sih. Udah berapa hari loh. Menurut kalian apa yang janggal dari kasus ini? Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.